tahapan awal hingga akhir dalam memasang plafon PVC ya, di mana plafon PVC ini menjadi salah satu bahan atau tutorial yang penting untuk diketahui khususnya bagi pemula. Bagaimana tips dan caranya? Silahkan teman-teman bisa simak ya. Teman-teman, menjadi bisa pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan tata cara awal hingga akhir untuk khususnya dalam pemasangan plafon PVC ya teman-teman ya, dimana untuk ukurannya sendiri adalah 3 kali 3 gitu, 3 kali 3. Jadi panjang 3 meter, lebarnya juga 3 meter. Untuk awalnya untuk bisa memecah atau memotong plafon PVC ini, kita hanya menggunakan penggaris dan karter aja teman-teman. Jadi dengan penggaris dan karter ini nantinya sudah bisa untuk teman-teman semuanya merapihkan atau memotong bagiannya. Kita bagi, karena ini adalah ukurannya 6 meter, jadi kita bagi itu ukuran 3 meter per 3 meternya teman-teman, 3 meter per 3 meter gitu ya. Ini untuk tahapan awal dalam proses memasang plafon PVC ya teman-teman ya, dimana plafon PVC ini memiliki keunggulan yang lebih. Salah satunya kita tidak perlu untuk mengecat atau mendebol, atau kalau nggak terkena air juga nggak terlalu rusak teman-teman, nggak terlalu rusak. Jadi banyak diantara kita barangkali yang pengen memasang plafon PVC ini. Kalau teman-teman misalnya belum tahu cara dan tutorialnya, pas banget nih untuk menonton video dari Menjadi Bisa ini, karena akan dijelaskan awal hingga akhir terkait dengan tata cara ataupun proses memasang plafon PVC ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, setelah kita berhasil memotong, kita siapkan ya, untuk ada skrup. Nah, skrup ini tujuannya nanti kita menggunakan alat seperti ini, kita pasang di bagian ujung-ujungnya, karena di bagian inilah agar terlihat kuat. Jadi kalau misalnya pas di penutup dan pembuka, kita pasang dua ya, kita pasang dua skrup, itu untuk bagian penutup dan pembuka. Kalau misalnya pas di bagian pas di bagian tengah-tengah, itu cukup dipasang di bagian awalnya, karena kita akan menyesuaikan dengan motif dari PVC sendiri, papan PVC sendiri. Kalau teman-teman misalnya nanti masang di rumah, tutorial atau langkahnya seperti itu yang perlu untuk kalian ketahui ya. Nanti ada teman-teman juga ada siku putih ya. Siku putih ini untuk memberikan list di sampingnya agar tidak terapi. Jangan lupa kita copot sekalian juga untuk plastik yang menempel ya, kita potong plastik yang menempel. Jadi ini merupakan tahapan awal. Jadi jangan sampai kalau bisa masang plafon PVC ini agar rapi, itu dipegang, dan kalau bisa sih, kalau misalnya itu pemula bisa berdua juga, bisa gantian. Tapi sendiri juga nggak masalah sih kalau misalnya mau dipasang sendiri gitu, tapi ini karena ini berdua agar lebih mudah dan tentu saja agar lebih kuat untuk menjaga keseimbangannya. Nah itu teman-teman, jadi kita setelah itu kita pasang, urutkan ya satu persatu, kita urutkan, kita pasang. Motifnya jangan lupa disamakan. Kalau misalnya motifnya ini yang skrup bagian mau ke dalam itu dipaskan dulu motifnya. Kalau misalnya nanti tadi kan yang untuk pembukaan ada skrup juga tuh, jadi itu nanti ada siku putih, itu gunanya untuk list agar terlihat rapi itu teman-teman. Nah kita juga perlu untuk mengepaskan agar plafon PVC ini nambah kuat gitu ketika sudah pada proses untuk nanti sudah jadi gitu. Nah itu teman-teman, nah itu jangan lupa kalau misalnya pas di skrupnya itu cukup di bagian yang ujungnya aja, jangan sampai yang terkena motifnya. Nah nanti di sini kan nanti tertutup dengan list, dengan motifnya itu teman-teman, itu ya.
untuk langkah atau tutorialnya. Alat yang diperlukan ya hanya itu aja teman-teman untuk prosesnya, proses alat yang ditentukan. Kalau misalnya pas di tengah, jangan lupa nanti untuk teman-teman semuanya menyiapkan lubang, dimana lubang itu nanti untuk kabel. Nanti akan kita bagikan tuh gimana cara membuat lubang untuk kabel khususnya di plafon PVC ini teman-teman, gitu ya. Nah, kita membuat lubang itu, jadi dari tahapan inilah langkah awal hingga akhir teman-teman bisa paham cara memasangnya gitu. Kalau misalnya yang nggak lurus atau lain sebagainya bisa, asalkan teman-teman bisa untuk potong. Nah, kalau misalnya ini kan karena di atasnya sebenarnya ini kita menggunakan usuk ya, usuk atau menggunakan usuk kayu gitu. Jadi kalau misalnya ini biasanya pakainya pakai bukan kayu gitu, bukan pakai kayu. Jadi bisa juga kalau misalnya pas bentuknya nggak lurus ya sesuaikan aja, tinggal dipotong-potong, jangan lupa. Nah, dipaskan ya teman-teman, dipaskan nanti pas di sela-selahnya itu dipaskan agar motif yang ada itu sesuai gitu teman-teman. Itu merupakan tahapan awal dan akhir dari pemasangan plafon PVC. Dan kebetulan ini masang plafon PVC ini di atasnya kita ada gudang. Jadi tujuannya karena ini rumahnya di perumahan yang sempit ya, di rumah minimalis, jadi kita buat gudang tersendiri. Jadi gudangnya itu di atas plafon PVC ini. Itu teman-teman, itu yang mungkin barangkali bisa teman-teman perhatikan ya. Nah, itu jangan lupa untuk ditekan-tekan agar kuat gitu. Sebenarnya kalau misalnya ini skrup itu hanya untuk menguatkan aja teman-teman, menguatkan satu persatu untuk bagian atau tahapan dalam proses pemasangan plafon PVC gitu teman-teman. Nah, teman-teman yang mungkin ini banyak yang nggak tahu atau ingin memasang sendiri di rumah dan menghemat biaya dan lain sebagainya, bisa banget teman-teman melihat video penjelasan yang telah dibagikan ini itu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan memasang nanti sampai dengan akhir. Mungkin untuk mempercepat proses pemasangannya sama aja secara teorinya ya. Nanti kalau udah akhir untuk bagian penutup juga di skrup, untuk pembuka dan penutupnya di skrup 2 gitu. Itu ya teman-teman semuanya. Untuk kalian yang pengen memasang plafon PVC, semoga saja tutorial atau langkah ini bermanfaat. Nah, ini udah jadi dan kita sudah memasang siku putih. Siku putih itu nanti di pas siku-sikunya itu dipotongnya bentuk ini, bentuk mojok gitu. Jadi dipotong bentuk mojok, jadi nanti bisa rapi seperti ini itu teman-teman. Nah, ini kita ada pintunya karena ini kita membuat gudang sekali lagi seperti itu. Dan barangkali itu ya teman-teman menjadi yang bisa dibagikan. Semoga melalui konten yang dibagikan secara sederhana ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Kalau nggak suka, nggak usah like dan share komen ya teman-teman. Terima kasih telah menonton, bye bye.